Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Saya Pendeta Ronald Marbun, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau, Ujung Timur, Wilayah Pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kita merenungkan firman Tuhan di Morning Call GPIB saat ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas karunia kehidupan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga saat ini kami masih diberi kehidupan dan keselamatan. Karena itu kami hendak mensyukuri segala sesuatunya di dalam Tuhan. Dan khususnya kami hendak membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang melengkapi hidup kami, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan memperlakukannya di tengah kehidupan beriman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini yang diambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai ayat yang ke-29 yang mengatakan, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Berbahagialah orang yang senantiasa membaca, merenungkan, memelihara dan memperlakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tangan saya saat ini ada yang disebut dengan benih padi. Padi yang sudah disemai. Saya saat ini berada di sekitar wilayah pertanian yang ada di Kota Bau-Bau, di mana ini lahan dipakai untuk menanam padi. Tetapi sebelum padi itu ditanam, tentu lahannya yang perlu dipersiapkan. Dan lebih daripada itu, hal yang penting yang harus disiapkan oleh seseorang adalah benih. Benih, bibit, benih, inilah dia. Kalau di belakang saya yang tampak hijau, inilah yang disebut dengan benih padi. Dan benih ini yang akan kemudian ditanam di lahan yang sudah disiapkan. Dan diharapkan melalui benih yang kecil ini, kemudian nanti akan tumbuh batang padi. Dan kemudian menghasilkan padi. Dan dengan padi itu kemudian menghasilkan beras. Dan dengan beras itu kita boleh menikmati yang namanya nasi. Benih dibutuhkan, benih diperlukan. Benih sangat menjadi hal yang penting ketika orang mau menanam sesuatu, termasuk padi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus menyampaikan kepada para pengikutnya pada waktu itu, para murid-muridnya, bahwa kerajaan sorga itu bagaikan benih.
Kerajaan surga itu bagaikan benih yang ditabur oleh seseorang. Benih yang disemai oleh seseorang, benih yang dilemparkan ke dalam tanah, terus kemudian benih itu boleh tumbuh. Dan benih itu kemudian boleh memberi hasil sesuatu yang diharapkan sesuai dengan benih yang ditabur. Yesus mengatakan kepada para pengikutnya bahwa kerajaan Allah itu seperti benih atau bibit semaian yang ditabur di atas tanah. Kemudian benih itu akan tumbuh dan berkembang. Dan dikatakan pertumbuhan benih tersebut tidak diketahui oleh yang menabur. Setelah disemai, tumbuh, bertunas, bercabang, berbuah, dan kemudian dituai. Proses pertumbuhannya itu tidak diketahui oleh orang yang menanam atau yang menabur. Itu hendak memperlihatkan bahwa proses pertumbuhan itu ada dalam Tuhan yang adalah menciptakan segala sesuatunya di tengah dunia ini. Tuhan itu sumber kehidupan. Tuhan itu Allah yang berkarya menciptakan segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus hendak mengatakan bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya, supaya di tengah kehidupan kita ini, kita boleh senantiasa menabur benih kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Kita diminta untuk menghadirkan benih, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, yang membawa sukacita, damai sejahtera. Kita diminta oleh Tuhan untuk boleh menabur benih kehidupan di tengah-tengah dunia, yaitu firman Tuhan. Benih yang dimaksud oleh Allah di sini adalah firman Tuhan. Benih yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah firman Tuhan yang kita tabur di tengah-tengah kehidupan ini. Firman Tuhan yang kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga dengan firman Tuhan yang kita tabur itu, kemudian nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan orang boleh menyaksikan siapa kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diminta untuk menabur benih firman Tuhan, benih kebaikan terhadap sesama. Dan biarlah ketika kita menabur benih firman Tuhan dalam kehidupan ini, Tuhan saja yang boleh kemudian memberkatinya. Tugas kita adalah menaburkan benih firman Tuhan di tengah dunia. Kemudian kita kembalikan kepada yang empunya kehidupan ini untuk boleh memberkati apa yang telah kita tabur, untuk boleh memberkati apa yang telah kita nyatakan di tengah dunia ini. Kita diminta untuk menabur, tapi segala sesuatunya kemudian kita kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan Allah yang memberkati, biar Tuhan Allah yang berkarya, biar Tuhan Allah yang boleh senantiasa menyatakan kasih-Nya, sehingga benih firman Tuhan, kebaikan hidup yang kita nyatakan di tengah kehidupan ini, boleh senantiasa memberi sukacita iman bagi setiap orang, dan orang boleh menikmati damai sejahtera Allah, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita menabur benih kehidupan di tengah dunia ini melalui perbuatan, tingkah laku, perkataan, pola pikir yang Tuhan kehendaki, supaya hidup ini boleh bertumbuh, berkembang dalam kehendak Tuhan. Kemudian kita boleh menikmati berkat Tuhan. Tabur firman Tuhan dalam hidupmu. Tabur benih firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tabur benih kebaikan bagi sesama. Dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Selamat menabur kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga,
di tengah-tengah kehidupan persekutuan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa setia bagi kami, menolong, memberkati, bahkan menyelamatkan kami sebagai umat-Mu, sehingga kami boleh ada dan berada pada saat ini. Bahkan kami boleh diingatkan lewat firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami boleh menabur benih firman Tuhan, menabur benih kebaikan terhadap sesama, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan sungguh dipuji dan dimuliakan. Berkati kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Lindungi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang kami hadapi dan jalani, semuanya boleh kami lewati dengan baik karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB yang boleh tersebar mulai dari Bau-Bau sampai Sabang, dari Nunukan sampai Cilacap. Biarlah pelayanan kesaksian persekutuan jemaat Tuhan boleh berjalan dengan baik, baik yang ada di kota ataupun yang ada di desa, bahkan pelosok-pelosok terpencil sekalipun, di pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan untuk boleh senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami dalam nama Yesus yang adalah sumber kehidupan. Kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Salam sehat, salam bahagia, salam dalam kasih Kristus. Kami dari GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, ujung timur wilayah pelayanan GPIB, Pulau Buton. Tuhan memberkati kita semua. Salam.